Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, baik yang ada di dunia online maupun offline. Kembali lagi dengan Biologi Ilmu Hidup Channel. Buat kalian yang baru di channel ini saya akan membahas tentang teori biologi, biologi terapan, serta teori lainnya yang berhubungan dengan biologi dan Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori biologi, yakni ciri-ciri makhluk hidup. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kalian tentu dapat menentukan dengan cepat bahwa manusia, kucing, pohon mangga, dan tanaman padi merupakan contoh makhluk hidup. Sebaliknya, tanah, batu, dan sepatu merupakan benda tak hidup. Akan tetapi, tidak semua benda mudah dikelompokkan sebagai makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Sebagai contoh, kita seringkali atau beberapa orang masih kesulitan untuk memastikan apakah virus termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup. Nah, untuk menentukan apakah sebuah benda termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup, kita harus mengetahui ciri-ciri benda tersebut. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup yang dapat membedakan dengan benda tak hidup? Yang pertama, yakni bergerak. Bergerak adalah salah satu ciri yang membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Gerak pada manusia dan hewan akan nampak sangat jelas karena manusia dan hewan mempunyai alat gerak. Alat gerak pada manusia berupa kaki dan tangan, sementara alat gerak pada hewan itu bermacam-macam. Contohnya seperti kaki, sayap, sirip, silia, dan lainnya. Sedangkan gerakan pada tumbuhan itu tanpa kita sadari tumbuhan tersebut bergerak. Contohnya, daun putri malu menutup saat kita sentuh. Nah, itu termasuk contoh gerak pada tumbuhan. Di dalam Al-Quran juga menyinggung ciri makhluk hidup, yakni pada surat Al-An'am ayat 38, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Tidaklah kami alpakan suatu apapun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka himpunkan. Nah, di surat ini, di ayat ini dijelaskan, disinggung bahwa burung terbang dengan kedua sayapnya. Nah, berarti burung tersebut dapat bergerak dengan sayapnya, yaitu dengan terbang dengan menggunakan sayapnya. Yang kedua, makan. Tidak dapat dipungkiri, kita sebagai manusia membutuhkan makan atau makanan. Makan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber tenaga untuk tumbuh dan berkembang dan mengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan air diperlukan untuk keseimbangan tubuh, pelarut beberapa zat, vitamin, dan mineral. Makanan diubah menjadi zat yang diperlukan tubuh melalui proses biologi dan kimiawi. Nah, sebagian dari zat makanan tersebut kemudian melalui proses pembakaran diubah menjadi energi. Untuk proses ini diperlukan oksigen yang dapat diproses dari pernafasan. Yang ketiga, yakni peka terhadap rangsangan. Nah, semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan yang berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lainnya. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan tersebut. Misalnya, mata peka terhadap rangsangan cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, nah kulit peka terhadap sentuhan dan tekanan, dan lidah kita peka terhadap rasa zat. Sedangkan pada tumbuhan, yakni daun putri malu, bila mereka
terkena rangsangan berupa sentuhan, daunnya akan menutup. Nah, itulah yang mempengaruhi daun putri malu menutup, jadi terkena rangsangan sebuah sentuhan. Dan yang keempat itu bernafas. Manusia atau semua makhluk hidup pasti melakukan proses pernafasan. Bernafas adalah mengambil udara dari luar atau oksigen dan mengeluarkan udara dari dalam tubuh, yaitu karbon dioksida atau CO2. Nah, dari dalam tubuh, proses pernafasan ini berguna untuk menghasilkan energi atau yang lebih dikenal dengan proses oksidasi. Nah, mungkin materi kali ini cukup sampai di sini, akan dilanjutkan di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, subscribe video ini untuk membantu channel ini semakin maju dan berkembang ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.